Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aimas Fedu Fatimah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpusat dan terpadu yang telah dilakukan oleh program studi supervisor jaminan mutu pangan yang bertema strategi peningkatan daya saing produk dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menuju UMKM pangan unggul di Kelurahan Mulyharja, Bogor Selatan. Berikut adalah latar belakang dari kegiatan PPM kami, yaitu pada Kelurahan Mulyharja terdapat banyak UMKM pangan dengan berbagai macam produk, diantaranya adalah rengginang, keripik, cipang, dan juga berbagai macam produk lainnya. Akan tetapi UMKM tersebut memiliki berbagai masalah, diantaranya adalah permasalahan mutu, kemudian belum memiliki legalisasi seperti izin edar dan sertifikat halal, dan adanya keterbatasan kapasitas SDM, sehingga karena kurangnya aspek tersebut menyebabkan rendahnya minat konsumen terhadap produk, pasar menjadi terbatas, potensi peningkatan penjualan rendah, dan UKM menjadi sulit berkembang. Sehingga perlu dilakukan kegiatan yaitu peningkatan daya saing produk, dan juga penguatan kapasitas SDM. Adapun mitra kami yaitu kelompok UMKM Mulia Harja Bangkit yang beralamat di Jalan Bukit Nirwana Raya, Kelurahan Mulia Harja Bogor, dengan jumlah peserta yang terlibat adalah 32 UMKM pangan yang merupakan anggota dari kelompok UMKM Pangan Mulia Harja Bangkit. Adapun metode yang kami lakukan atau kami gunakan yaitu pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan mitra yang menekankan keterlibatan aktif pelaku UMKM sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Tujuan dari kegiatan PPM kami yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha, sertifikat halal, dan juga izin edar. Kemudian memberikan pendampingan peningkatan mutu dan keamanan produk pangan dan meningkatkan kapasitas SDM mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal dan izin edar dan juga menerapkan praktik sanitasi, hygiene, dan keamanan pangan. Berdasarkan tiga tujuan tersebut, maka ditetapkan tiga kegiatan yaitu pelatihan terkait persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk, kemudian pendampingan peningkatan mutu, keamanan, dan sertifikasi produk, dan kegiatan pelatihan sanitasi, hygiene, dan keamanan pangan. Dengan adanya tiga kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM pangan di Mulia Harja menjadi UMKM pangan yang unggul, menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing, dan memiliki legalitas sesuai dengan regulasi. Berikut adalah mekanisme pelaksanaan inovasi, mulai dari tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan, peningkatan mutu, keamanan, dan sertifikasi produk, dan kegiatan yang terakhir yaitu pelatihan sanitasi, hygiene, dan keamanan pangan. Berikut adalah hasil dari kegiatan PPM kami, yaitu pertama, persiapan dan perencanaan. Kegiatan persiapan dan perencanaan dilakukan secara daring dan luring, em, dan hasil dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya permasalahan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditentukan solusi yang relevan. Kegiatan ini melibatkan tim pengabdian, kemudian pemerintah Kelurahan Mulyharja, dan juga perwakilan dari kelompok UKM Mulia Harja Bangkit yaitu uh, UMKM Barokah Pasundan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pelatihan persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus di HEWO Mulia Harja Bogor. Ada dua materi yang disampaikan yaitu terkait dengan sertifikasi halal dan juga materi terkait izin edar produk. Dan dari hasil kegiatan ini dapat dilihat pada grafik di mana adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal dan juga izin edar. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan optimalisasi mutu, keamanan, dan sertifikasi produk, di mana terdapat tiga bagian kegiatan, yaitu perbaikan desain kemasan dan label sesuai dengan regulasi, yang difokuskan pada satu produk, yaitu produk rengginang dari UMKM Barokah Pasundan. Dapat dilihat bahwa ada perbedaan kemasan dan juga label produk sebelum dan setelah pendampingan. Di mana setelah pendampingan produk menjadi lebih uh, aman, kemudian kemasan ini menjadi lebih tebal dan menjadi lebih rapi karena adanya penggunaan mesin sealer dan juga label dari
kemasan produk ini sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pendampingan sertifikasi produk izin edar PIRT, di mana pendampingan ini dilakukan pada produk, kemudian juga pada eh, sarana dan prasarana. Dapat dilihat dari foto di bawah ada pendampingan mengenai penempatan atau layout dari sarana produksi, kemudian juga kelengkapan dokumen dari proses produksi rengginang di manual di Barokah Pasundan. Kemudian ini adalah UMKM yang berhasil mendapatkan izin edar dan juga sertifikat halal. Terdapat dua produk dari UMKM yang mendapatkan sertifikat halal, yaitu rengginang dari Barokah Pasundan dan rempeyek dari UMKM Fauziansyah. Dan terdapat 5 produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal, yaitu tekwan, dodol, manisan kolang-kaling, kue jipang, dan siomay. Dan berikut adalah contoh sertifikat izin edar PIRT dan juga sertifikat halal. Dan berikut adalah hasil dari kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan pelatihan sanitasi, higien, dan keamanan pangan. Ini dilakukan pada tanggal 27 September 2025. Terdapat 2 materi yang disampaikan, yaitu sanitasi dan higien, dan juga materi keamanan pangan. Dan dari dokumentasi atau dari gambar yang dapat dilihat pada slide, peserta ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan ini. Salah satunya adalah demonstrasi praktik cara cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian juga ada demonstrasi penggunaan APD, diantaranya hairnet, masker, kemudian sarung tangan, apron, dan juga ada eh, adanya fasilitas tempat sampah yang tertutup untuk mendukung kebersihan lingkungan produksi di UMKM. Kemudian dari kegiatan ini juga dapat dilihat bahwa dari grafik terdapat adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penerapan sanitasi, higien, dan keamanan. Berikut adalah luaran dari kegiatan ini, di mana jenis luarannya adalah modul. Terdapat 4 modul yang telah tersedia, kemudian terdapat 6 publikasi media massa yang sudah tayang, dan terdapat 1 jurnal atau artikel yang telah disubmit pada jurnal Abdi Insani Sinta 4 dan berstatus under review, dan 1 poster yang telah bersertifikat HKI. Juga telah tersedia 1 buku saku dan laporan akhir dengan status sudah selesai. Ini adalah ada 4 modul yang tersedia mengenai sertifikasi halal, izin edar, sanitasi higien, dan juga keamanan pangan. Berikut adalah bukti dari jurnal PPM dengan status under review. Berikut adalah publikasi media massa yang sudah tayang pada Jurnal Pos, Bogor Voice, dan Liputan Bogor. Berikut adalah poster yang telah dibuat terkait dengan praktik sanitasi higien dan surat pencatatannya, dan buku saku terkait manual produksi pada produk rengginang di Barokah Pasundan. Kemudian terkait dengan ketercapaian SDGs 12, pada kegiatan pelatihan pendampingan sertifikasi halal dan izin edar dan juga pelatihan sanitasi higien, ini meningkatkan kesadaran dan penerapan pelaku UMKM untuk lebih bertanggung jawab dalam menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman bagi konsumen, dan juga produk uh, dengan proses produksi yang ramah lingkungan dan berkurangnya limbah produk. Kemudian terkait dengan ketercapaian IPM, pada dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi, dengan adanya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam penjaminan mutu pangan dan adanya sertifikat halal dan juga izin edar, sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman, dan juga legal. Dan ini berdampak pada uh, meningkatnya daya saing produk dan akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan juga e-commerce. Dan hal ini berpotensi mendorong produktivitas, kemandirian, dan standar kehidupan masyarakat yang lebih layak. Berikut adalah simpulan di mana kegiatan PPM yang dilakukan oleh program studi supervisor jaminan mutu pangan telah terlaksana dengan baik.
Diperoleh hasil adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk pangan. Kemudian diperoleh hasil adanya peningkatan mutu rengginang pada aspek pengemasan, desain dan label kemasan, dan terdapat 2 produk UMKM yang mendapatkan izin edar PIRT, serta 5 produk UMKM yang mendapatkan sertifikat halal. Dan diperoleh hasil adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penerapan sanitasi, higien, dan keamanan pangan. Dan berdasarkan hasil survei kepada mitra, menunjukkan bahwa kegiatan PPM yang dilakukan oleh Supervisor Jaminan Mutu Pangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu produk dan juga kapasitas SDM UMKM Pangan Mulia Harja. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada DPMA IPB, kepada Sekolah Vokasi IPB, kepada pemerintah Kelurahan Mulia Harja, dan juga kepada kelompok mitra UMKM Mulia Harja Bangkit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.